Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat. Berikut ini tugas ruang kolaborasi modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 11. Fasilitator dan pengajar praktik yaitu Ibu Afriani sebagai fasilitator dan Ibu Sunyoren Manik sebagai pengajar praktik. Anggota kelompok 2 yang pertama Ibu Tri Mariani Manik, yang kedua Ibu Priska Delima Situmorang, dan yang ketiga Bapak Edwin Malano Sianipar. Pada modul 1.2 ini, kami mempelajari nilai-nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, reflektif. Dan yang kelima, mandiri. Kami juga mempelajari peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, menjadi pendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menjadi penggerak komunitas praktisi. Nilai guru penggerak yang dominan pada Ibu Tri Mariani Manik adalah berpihak pada murid. Menurut beliau, maksud dari nilai-nilai guru penggerak yang berpihak pada murid merupakan pendekatan pendidikan yang mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan murid sebagai prioritas utama dengan tujuan memberikan pengalaman belajar yang bermakna, relevan, serta menginspirasi sehingga murid nantinya dapat mencapai potensinya secara optimal. Nilai guru penggerak yang dominan pada Ibu Priska Delima Situmorang adalah berpihak pada murid. Menurut beliau, pendidikan yang berpihak pada murid menempatkan anak didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Pendekatan ini menekankan pada kebutuhan, potensi, dan perkembangan individu setiap murid, dengan tujuan untuk menginspirasi pertumbuhan dan keberhasilan mereka secara holistik. Nilai guru penggerak yang dominan pada saya, Bapak Edwin Malano Sianipar, adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid menurut saya adalah pembelajaran yang senantiasa menuntun murid sesuai kodratnya, yang selalu memperhatikan: 1. Mengenali kemampuan dan perkembangan murid. 2. Mendorong murid untuk terus belajar. 3. Mengembangkan keterampilan dan karakter. Satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kami pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok 2 adalah: nilai guru penggerak yang dipilih adalah berpihak pada murid, sedangkan peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah mengolah sampah menjadi benda yang berguna. Kegiatan ini dilaksanakan pada kegiatan kokurikuler pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Tujuan kegiatan ini adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan memberikan pembelajaran pada anak-anak agar bisa memanfaatkan plastik yang tidak berharga menjadi barang guna dan berharga.
Rencana kegiatan yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang akan diterapkan di sekolah adalah: pertama, mengidentifikasi gaya belajar murid. Gaya belajar murid setiap peserta didik berbeda-beda satu sama lain. Selain itu, bisa jadi gaya belajar setiap siswa merupakan bentuk kombinasi dari berbagai macam gaya belajar seperti visual, auditori, kinestetik, institutif, verbal, solitari, dan masih banyak lain. Cara yang akan dilakukan adalah dengan memberikan asesmen diagnostik awal tentang gaya belajar, agar dapat diketahui pada masing-masing murid bentuk gaya belajar mereka. 2. Guru merancang dan melaksanakan kegiatan pengenalan sampah sesuai gaya belajar murid. Gaya belajar visual dengan menyiapkan video pengenalan macam-macam sampah dan tempat yang digunakan untuk membuang sampah. Gaya belajar auditori dengan cara menyiapkan bacaan, pengenalan macam-macam sampah dan tempat yang digunakan untuk membuang sampah. Dengan gaya belajar kinestetik, menyiapkan berbagai sampah dan tempat sampah yang digunakan untuk membuang sampah dan meminta murid mempraktekkan membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, mengenal pentingnya mengolah sampah dan memanfaatkan kembali sampah dengan cara 3R. Reuse, Reduce, Recycle. Yang pertama, mendatangi TPA, tempat pembuangan akhir, untuk murid mengamati langsung dampak adanya banyak sampah yang tidak dapat diolah dengan baik. Yang kedua, mencari melalui internet tentang dampak sampah, mengolah sampah, dan memanfaatkan dengan panduan guru. Yang keempat, merancang dan membuat produk dari daur ulang sampah. Berikut gambar daripada contoh daur ulang sampah. Yang kelima, murid mempresentasikan hasil karya dan saling memberikan umpan balik terhadap karya yang dibuat. Demikian hasil presentasi kami pada Bapak Ibu Guru Hebat. Terima kasih.